MSCI ganti status Indonesia? Dampak besar pada pasar. Jadi kayak gini, intinya kan kalau misalnya gue lihat yang sekarang bertebaran di sosmed, itu adalah lihat nih, you punya Konglo Play segala macam, itu udah nggak berhasil. Mereka ya kasihan deh lu segala macam. Back to fundamental. Back to fundamental. Yeah. Masalahnya yang fundamental juga kena bang. Betul. Kalau misalnya yang fundamentalnya itu terbang sama yang MSCI Play-nya itu rungkat ya oke lah gitu. Tapi ini dua-duanya kena. Kenapa kena? Soalnya ini tadi nih, a potential reclassification of Indonesia from emerging market to frontier market status. Dan yang paling kena itu yang mana? Yang paling kena adalah blue chip yang sekarang di MSCI-nya yang bobot itu gede. Termasuk saham-saham kayak BBCA gitu misalnya. Itu kenapa BBCA walaupun mereka itu sebenarnya nggak ada story yang mereka pengen masuk MSCI segala macam soalnya mereka udah di sana. Mereka juga kena. Soalnya kalau misalnya itu sampai turun ke frontier bakal ada outflow yang besar-besaran dan mereka bakal haki. Mereka nggak peduli valuasinya berapa. Mereka nggak peduli dividennya berapa. Tapi mereka bakal hajar habis-habisan. Mereka bakal exit kalau misalnya itu sampai mereka di downgrade. Okay. Makanya kan sekarang ada beberapa skenario. Iya. Ada skenario nomor 1. Apa yang MSCI minta? Yang MSCI minta adalah transparansi. Ya kan mereka pengen bisa lihat you punya free float secara transparan gitu kan. Bener apa enggak? Ya kan benar atau enggak. Jangan di bawah 5% ternyata juga ikut. Betul. Yang di bawah 5% ini punya siapa. Mereka pengen lihat itu semua gitu kan. Berarti kita ada kalau misalnya kita bikin game theory kan ini bercabang nih. Nomor 1. Kalau misalnya kita punya regulator itu tidak memenuhi permintaannya MSCI, ini berarti kita bakal di downgrade ke frontier status, which is lose-lose. Semua orang bakal lose. Yang fundamental play bakal lose, yang invest di blue chip bakal lose, yang invest di indeks apapun lah, yang invest di manapun pasti lose gitu. Soalnya bakal ada outflow besar-besaran. Itu adalah potensi nomor 1. Potensi nomor 2 adalah regulator kita memenuhi permintaannya MSCI. Ya kan? Kalau misalnya mereka memenuhi permintaan MSCI, berarti most likely kita ada potensi untuk tetap stay di MSCI EM, emerging market, gitu kan. Nah, sekarang ini bercabang lagi jadi 2. Kalau misalnya kita sekarang stay sebagai MSCI EM, apakah konglo-konglo kita masih bisa menggunakan gameplay yang kemarin? Kalau misalnya tidak bisa, berarti konglo-konglo stocks yang kemarin berusaha di drive ke atas bakal ada koreksi habis-habisan. Betul. Gitu kan. Tapi kalau misalnya kalau kita somehow kungfunya itu jago dan mereka bisa somehow cari cara, berarti mungkin masih bisa back on track gitu. Nah itu adalah 3 probabilitas yang saat ini kelihatan gitu. Okay. Nah either way kelihatannya bakal butuh waktu untuk itu play out lah. Dan kita menurut gue ya ujung-ujungnya jangan sampai kitanya kena kick dari frontier, itu menurut gue the worst case scenario.